nama ini yang step sec ini jangan dirubah ya. Karena supaya ngerubah pun juga sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau supaya nanti seragam, nggak, kalau nanti ada trouble gitu ya, ada masalah ketika Anda ngeran program, maka kita gampang ngeceknya. Jadi kita pakai defaultnya dulu, step sec ini, dan yang terakhir adalah n sama dengan tutup orang n buka kurung n1 titik 2 n2 dan seterusnya sampai dengan n lebih sama dengan 0. Ya, semua mudah-mudahan sudah buat ini. Oke. Kalau sudah buat itu, maka langkah berikutnya adalah kita coba sekarang. Fungsinya sudah kita simpen. Nah, sekarang kita contoh yang X2, kita run coba. Hasilnya keluar gambar ya. Ya, nah dari gambar ini, jadi gambar ini kalau dituliskan secara matematis itu adalah yang tadi di contoh 21A itu matematis seperti itu. Ini fisiknya, visualnya seperti ini. Jadi ini kalau digambarkan itu N0, ini ada N0 itu ya. N0 itu adalah N betul-betul posisi di saat N sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, kemudian yang bawahnya itu adalah apa itu? Ke kiri 1 pada saat 2N plus 2 itu ada 2 delta, 2D. Jadi teman-teman sambil buka soal A itu ada 2D dalam kurung N plus 2. Plus 2 itu berarti dia dimajukan, sinyalnya dimajukan. Berarti dari 0 geser ke 2. 1, 2. Nah, 2 itu ya. Jadi N plus 2 itu menunjukkan dia lebih cepat, sinyalnya itu minus tak berhingga. Jadi sebelum 0, sebelum saat ini. Sebelum N sama dengan 0 dia minus 2. Sehingga di situ persamaannya menjadi 2D N plus 2. Nah, N plus 2 itu menunjukkan sinyalnya berada di sebelah kiri 0 sebanyak dua langkah ya. Nah, 2D itu 2 delta itu ya. 2 delta itu menunjukkan tinggi sinyalnya. D adalah impuls step sequence dalam runtun digital ya. Nah, tetapi 2-nya itu menunjukkan amplitudenya, tingginya itu. Itu yang persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua dikurangi D N-4. Nah, N-4 dia digeser sejauh jadi N-4 itu Dn-4 itu dia sinyalnya digeser sejauh 4 kanan setelahnya. Jadi dari 0 itu kita lihat situ ada geser ke 2, 3, 4. Nah, jadi 4. Nah, 4 itu hanya pergeserannya. Jadi N-4 itu gesernya sejauh min 4. Nah, tinggi apa? Tinggi pusatnya adalah minus D. Minus D itu berarti dia, karena itu D angkanya berarti dia minus 1 ya. Nah, sehingga arahnya ke bawah, minus 1. Itu kebayang ya? Jadi persamaan ini ada yang udah ada yang ditanyakan di sini. Dari persamaan itu, dari gambar tadi itu. Ya, dari ini, nah dari persamaan ini, Mbak, ini dari persamaan ini ya. Ya, ini dibagi dua, Mbak, geser ke kiri sedikit. Sama tadi, sama gambarnya di grafiknya ditunjukkan. Nah, ya geser itu. Nah, dibagi dua, betul. Nah, gini ya. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Yang N5 itu menunjukkan sumbu X minus 5 ini. Jadi ke kiri ini minus 5, kita lihat ya di bawah minus 5 sampai dengan 5 ke kanan ini, yang sebelah kanan ini 5. Jadi Anda membuat berapapun bisa aja di sini, mau berapapun bisa ya. Jadi minus 5 itu dari minus 5 sampai 0 kita sebut dengan dari minus tak berhingga, dari palu ke
dari 0 ke kanan tuh yang masanya akan datang. Ya, 0. Nah, kemudian X2 dikalikan dengan imsek. Imsek itu adalah fungsi impuls tadi itu, fungsi step tadi itu. Fungsi impuls, runtun impuls, minus 2, minus 5, 2, minus 5, 5. Itu menunjukkan minus 2 itu adalah apa itu? Pergeserannya ke kiri ya. Ke kiri plus 2 sebenarnya. Ke kiri sejauh 2. Jadi tanda minus itu menunjukkan dia minus ke kiri. Setelah 0 ke kiri. Kemudian dikurangi, gitu kan, minus 2 dengan rank minus 5 sampai 5. Dikurangi impuls sekuen. Ya, 4 itu adalah ke kanan, ini positif. Positif artinya ke kanan ya. Rank minus 5 sampai 5. Ya. Kemudian stem NX, stem dalam kurung min X ini itu adalah menunjukkan fungsi untuk menggambar, memplot ya. Jadi memplot itu menggambar garis. Itu namanya stem. Kemudian title ini adalah judul. Ini sequence in problem 2.1a. Kemudian X label adalah label X-nya ini ya N ini, kemudian Y label yang ya udah kebayang ya semua ya. Udah kebayang. Oke. Kita coba yang ini satu dulu saya kira cukup ya. Yang 21A ini. Nanti mahasiswa yang nggak bisa. Kita nggak bisa nyoba yang kedua sebelum kita menyiapkan step-nya. Jadi yang 21B itu, jadi kalau mahasiswa buka bukunya itu, buku textbook-nya, 1B itu nanti itu ada persamaannya adalah UN ya, XN, sinyal XN sama dengan NUN. UN itu kita perlu perlu function namanya step sequence. Silakan Mbak klik ke step sequence ini Mbak. Ya, ini adalah runtun UN-nya tadi itu. Nah, tolong semua kalau sudah buat ini, baru kita bisa nyoba ke per 1B. Ya, sudah coba belum Mbak ini 21B? Belum, Pak. Belum. Sudah ada Mbak Ira? Belum? Belum saya coba, Pak. Oh, belum coba. Oke. Jadi sama prosesnya seperti itu ya, 21B. 21B nah, karena itu ada fungsi eksponensial ya. Nah, itu bagaimana cara menuliskannya. Kemudian ya 21 ini contoh 21A sudah ada ya. 21A sudah ada. 21B nah itu sama itu ya, tapi 21B tidak bisa dieksekusi tanpa kita memfunction yang step sequence ini, step sec ini ya. Kita nggak bisa. Oke. Ya, silakan yang lain yang ingin nyoba yang 21B. Saya kira kita coba bareng-bareng ya. Bareng yang 21B. Silakan Anda mahasiswa silakan buat untuk yang 21 itu function apa persamaan programnya itu. Sana programnya. Silakan dicoba ya. Kira-kira bisa nggak? Saya yakin bisa ya. Kita coba dulu, nanti saya kira ada masalah. Nanti kalau ada masalah baru kita trace masalah itu ada di mana. Itu ya. Kita trace itu kita runut masalahnya itu ada di mana. Oke. Silakan mahasiswa yang lain juga ikut membuat program seperti ini. Matikan di MATLAB-nya masing-masing ya. Nah, kalau sudah bisa membuat ini, berarti saya kira ke belakangnya akan. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan itu adalah function-nya. Function dasar yang di awal sebelum kita coba ini itu harus dulu. Karena function itu nanti akan membantu untuk operasi macam-macam. Untuk operasi sinyalnya itu. Itu ya. Coba silakan kita coba yang ke percobaan 21B ya. Oke, silakan yang lain ngikut yang diketik oleh Mbak Ira ini.
Sampel 21B ya. Nah, kita lihat itu ada error ya. Iya, Pak. Nah, error itu kita penyebabnya itu ada di mana errornya itu. Nah, itu kita klik situ, sebenarnya kita klik situ ya. Kita klik di, nah, klik situ, klik. Nah, dia kan kelihatan situ. Nah, itu ada kesalahan tulis itu di situ ya. Itu ada di parent apa bilang. Jadi buka kurung tutup kurungnya nggak cocok itu. Ini yang di X1N tuh loh, Mbak. Coba dicek pelan-pelan ya. Kita cek pelan-pelan apakah yang tidak cocok itu ada di mana itu. Ya, jadi memang begini kita kalau programming memang begini harus apa? Step by step gitu. Tidak bisa langsung jadi, itu nggak bisa ya. Itu. Oke, udah ketemu belum? Nah, itu berarti setelah itu dia muncul di X1-nya ya. Titik. Nah, sudah keluar kan, berhasil kan ini ya. Nah, ini itu kalau coba itunya dimatikan dulu Mbak, ini yang subplotnya itu. Dikasih tanda apa persen di sebelah depan sendiri, subplotnya itu. Di bawahnya. Bawahnya enggak, sebelum subplot. Di depan S subplot. Nah, itu kasih tanda ya, dah di run lagi. Di bawah, turun ke bawah ke common window. Bukan, itu naikin ke atas bener tadi. Subplotnya naikin ke atas. Nah, oke. Itu klik, itu diklik ya, di common window klik, di run lagi. Sudah, Pak. Hasilnya sama. Kok hasilnya sama? Oke, baik, gak apa-apa. Hasilnya sama ini ya. Nah, ini sebenarnya adalah runtun yang runtun sekuen ini ya. Runtun step. Nah, ideal dia bentuknya adalah kotaknya. Kotak gitu. Tapi karena di sini ada fungsi eksponensial tadi itu, eksponensial yang 10 pangkat E, 10 eksponensial minus, nah itu 10 itu tadi menunjukkan adalah tingginya pulsa itu 10. Nah, jadi ini kira-kira gambarnya ya, dengan rentang dari 0 sampai 20 ya, sampai 20. Jadi kalau rentang di bawah minus tabringga itu nilainya 0 terus ya kan, nilainya 0 terus. Jadi kalau n itu Anda rubah jadi minus tabringga, katakan minus 20 gitu, ya nggak ada artinya. Karena 0 setelah n sama dengan 0 dia nilainya 0 terus. Nah, setelah n lebih dari 20 yang positif itu juga nilainya 0 terus. Nah, sehingga hanya nilai ini yang bernilai berarti ya. Ya, bentuknya seperti ini. Itu ya. Jadi sederhana sebenarnya kalau ini sudah bisa. Nah, prinsipnya yang penting Anda menyiapkan function-function yang sudah ada sebelumnya. Itu yang penting saya kira. Itu ya. Oke, yang lain sudah berhasil ya, yang lain? Yang lain gimana yang lain nih? Oke. Sehingga nanti kalau misalnya ada ya dibuatkan soal XN sama dengan N, UN dan sebagainya, kira-kira plotnya gimana? Itu agak sulit menggambarkan, tapi itu sebenarnya bisa dikira-kira keluarannya seperti apa. Jadi kalau ada persamaan, nanti keluaran grafisnya seperti apa, gitu. Nah, ini baru kita masih bicara fungsi dasar dulu ya. Fungsi dasar, belum ada fungsi penjumlahan, perkalian, pengurangan dan sebagainya. Oke. Bisa ya itu ya. Saya kira yang lain. Bisa? Bisa, Pak. Oke, yang lain bisa ya. Oke, kemudian kita coba mungkin yang fungsi kosinus ya, yang C-nya. Yang C-nya kita coba fungsi kosinus C-nya.
yang ketiga saya kira. Nah, jangan lupa siapkan dulu untuk fungsi C. Fungsi C itu berarti dia kompleks ya. Iya. Kita siapkan dulu di situ fungsi yang 21C tadi itu. Nah, itu adalah pada fungsi cos, ada juga fungsi omega, ada fungsi random juga, sehingga kita harus menyiapkan fungsi cos dan fungsi randomnya. Nah, randomnya ada di kemarin ya. Nah, kalau Mbak Ira sudah buat, mungkin tinggal panggil aja kalau gitu. Kita tinggal panggil ya. Ya, Bang. Yang lain sambil kalau ada apa problem gitu, ada apa? Ada ditemui masalah internet saya nggak stabil nih. Saya off dulu videonya ya. Kalau ada trouble itu ya simpan dulu, jangan lupa ya. Ya, itu keluarnya ya, 21C. Yang mudah yang lain juga nggak ada masalah ya. 21C. Oke. Jadi ini kita masih memplot. Jadi dalam satu layar itu kita di dalam beberapa grafik ya. Nanti kita mungkin berikutnya ya. Jadi subplot itu artinya dia kita bagi dalam wilayah grafik bagi dua itu ya. Oke, ketemu hasilnya sama ya, sama dengan hasil yang ada di contoh itu. Baik, yang lain saya kira sudah nyoba ya. Gimana yang lain? Iya, Pak. Ya, sudah betul. Saya kira itu ya, sudah betul. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan yang lain ya. Kalau ada yang nggak, ada yang masih bermasalah terkait percobaan yang 21C ini.
Oke, udah ya. Yang lain nggak ada suaranya ini. Ini belum hadir datanya ini. Ya, sambil menunggu yang lain komentar gitu ya. Kita lihat dulu yang fungsi berikutnya. Fungsinya saya kira penting juga untuk kita siapkan ya. Fungsi berikutnya fungsi 21D, mungkin kita coba sekali lagi ya. 21D. 21D kita coba. 21D Mbak Ira ya sebagai coba Mbak Ira 21D. Ini ya. Oke. Juga ikut ya, ikut yang diketikkan Mbak Ira ya, atau dia di textbooknya masing-masing, kita bisa coba ya. Saya kira sampai D dulu, nanti yang berikutnya kan coba sendiri. Saya kan lompat, nanti kan pindah ke materi yang lain ya. Materi berikutnya maksud saya. Ya, keluar ya. Oke. Oke, keluar. Persis sama ya. Jadi hasilnya udah benar. Ya, jadi sudah benar ya. Oke, yang lain juga mudah-mudahan bisa ya. Hasilnya sama seperti ini, seperti gambar 21D ini. Sequence in problem 2.1D itu juga sama hasilnya. Ya. Jadi kalau ada sinyal gini, ditanya matematikanya gimana ini? Bentuk matematikanya. Bentuk persamaan ya. Bentuk persamaan. Permisi, Nah, Pak. ini persamanya adalah seperti yang ya. Yang lain sudah bisa ya berarti ya?
Bisa, Permisi, Pak. Pak. Oke, bisa ya berarti. Oke, baik. Saya kira yang kita sampai 21D dulu ya. Nanti yang contoh-contoh yang lain, Mbak silakan coba. Cukup Mbak Ira ya. Cukup, nanti silakan yang lain dicoba sendiri. Baik, Pak. Kalau nanti ada masalah, seperti tadi ada komen